Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di pemuritan Trio Group. Dan ini adalah pemuritan minggu yang keempat. Dan hari ini saya akan resumekan semua pembelajaran kita dari minggu yang pertama sampai minggu yang terakhir, supaya kita mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hukum tabur tuai ini. Dan sungguh-sungguh kita semua mengalami janji Tuhan, dan kita mengalami mujizat bahwa firman Tuhan ya dan amin terjadi atas kehidupan kita. Nah, minggu depan kita akan mempersiapkan diri menerima rema firman Tuhan yang baru, supaya kita bisa masuk dalam bulan Oktober dengan satu kegerakan iman yang baru yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Sebelumnya, mari kita sama-sama satukan hati. Mohon Roh Kudus untuk menyiapkan hati kita, agar ladang hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga rema firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam hati kita, boleh kita lakukan, dan kita akan disebut berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu menjadi pemimpin, penolong, dan kekuatan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Ada banyak hal yang harus kami lalui, tetapi kekuatan Tuhan memampukan kami untuk menjalaninya hari lepas hari. Saat ini kami rindu untuk diisi lagi dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberi kami pengertian yang daripada-Mu saja. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang menolong hamba-Mu, agar sungguh-sungguh setiap hal yang Dia sampaikan hanya hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar. Amin. Saudaraku, di minggu yang pertama kita belajar bahwa tabur tuai itu berlaku seperti hukum alam untuk musim yang ada di dunia ini. Jadi sifatnya pasti, yang sering kita sebut firman Tuhan ya dan amin. Tidak peduli apapun kondisi dunia, apapun yang terjadi di dunia, tetapi yang namanya musim sudah ditetapkan Tuhan menjadi sesuatu yang pasti. Setelah musim kemarau itu pasti ada musim hujan. Setelah musim dingin itu ada musim panas. Setelah siang pasti ada malam. Tidak peduli sedang ada pandemi atau tidak, sedang resesi atau tidak, keadaan baik atau keadaan sulit, musim ini akan terus berganti dan musim ini akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadi tabur tuai pun berfungsi dan berlaku sama seperti musim-musim yang ada. Firman Tuhan berkata selama bumi ini berputar, jadi tidak akan pernah dibatalkan, tidak akan pernah dirubah. Apapun yang terjadi di dunia, musim itu akan terus berganti dan selalu ada selama bumi ini berputar. Oleh karena itu dari firman ini kita belajar, kita tidak perlu menunggu keadaan baik, keadaan nyaman, keadaan itu dalam kondisi yang kondusif untuk kita menabur. Karena apapun keadaannya, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia ini dan di sekitar kita, selama kita terus menabur, akan selalu ada masa menuai. Dan hanya orang-orang yang melakukan taburannya yang akan menerima tuaiannya. Dan kita belajar dari Ishak, pada saat dia mengalami kekeringan, ada masalah, ada krisis di sekitarnya, ketika dia percaya pada Tuhan dan dia mendapatkan rema Tuhan untuk menabur, dia menabur pada tahun itu juga. Dan dia mendapatkan tuaian 100 kali lipat ganda. Jadi saudara, hari-hari ini walaupun berat, walaupun ekonomi melambat, ini bukan waktunya kita berleha-leha, bukan waktunya kita bersantai-santai. Justru ini waktunya kita menabur dengan sekuat tenaga. Kita menabur dengan segenap kekuatan, dan kita menabur dengan segenap iman. Karena kita tahu selama kita menabur akan datang masa menuai, dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita tabur banyak,
kita akan mulai banyak. Kalau kita tabur sedikit, kita akan mulai sedikit. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur pengampunan, kita akan menuai pengampunan. Kalau kita menabur kerja keras, kita akan menuai hasil dari kerja keras itu. Itu yang kita pelajari di minggu yang pertama. Lalu minggu yang kedua kita belajar bahwa taburan itu bukanlah taburan yang asal-asalan. Taburan itu bukan benih yang hanya sekedarnya karena kita cuma mau menunggu masa tuaian. Karena tabur tuai ini berlaku sesuai dengan hati Tuhan, berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus benar-benar tahu taburan kita yang seperti apa, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan kebaikan, dengan kemurahannya Tuhan sanggup memberikan kita tuaian yang seperti Ishak dapatkan. Dan kita belajar dari janda yang hanya bisa memberikan persembahan 2 peser saja. Dia memberi yang terbaik, dia memberi seluruhnya dari apa yang dia punya. Jadi taburan itu bukan taburan yang asal-asalan, taburan yang ringan, tetapi taburan justru yang seperti firman Tuhan katakan. Jika ada orang yang menabur walaupun sambil menangis, dia pasti akan menuai berkasnya dengan bersorak-sorai. Jika ada orang yang terus berjalan maju sambil menabur, dia pasti akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Jadi taburan dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, itu justru taburan yang akan menghasilkan tuaian-tuaian yang terbaik. Karena apa? Karena dalam keadaan dan kondisi yang tidak kondusif tetapi kita tetap menabur, itu berarti kita menabur dengan iman dan Tuhan memperhitungkan iman kita kepadanya. Kita tidak menunggu waktu yang kita pikir, yang kita hitung bahwa ekonomi akan membaik, bahwa orang itu akan mengembalikan kepada kita apa yang kita tabur, orang itu akan mengampuni kita juga, mengasihi kita. No, kita tidak melihat bagaimana taburan itu, bagaimana orang yang menerima taburan kita, tetapi kita percaya dan mengarahkan hati kita ketika kita menabur dengan iman kepada Tuhan. Dan kita juga belajar bahwa taburan kita bukan dari dunia. Taburan kita hasilnya bukan tergantung pada apa yang dunia bisa berikan kepada kita, tetapi seluruhnya taburan kita hanya tergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar, tidak peduli seberapa kecil, tidak peduli bagaimana kondisinya, karena Tuhan Allah kita itu sanggup memberikan tuaian yang terbaik, yang jauh melebihi apa yang kita doakan, jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, jauh melebihi dari apa yang kita taburkan. Itu yang kita pelajari di minggu kedua. Jadi taburan yang berkualitas itu akan mendapatkan tuaian yang berlipat kali ganda dari kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu minggu yang kemarin kita belajar untuk menabur dalam dimensi roh, tidak menabur dalam dimensi daging saja. Dalam dimensi daging itu kita terbatas apa yang kita bisa lakukan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Tidak terlalu banyak yang bisa kita usahakan, tidak terlalu banyak apa yang bisa kita push untuk dilakukan. Dalam dimensi daging, taburan kita pasti terbatas. Walaupun keadaan baik, karena kita terbatas dalam hikmat, terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam kekuatan, taburan kita pasti akan terbatas. Oleh karena itu, minggu lalu kita diajarkan untuk menabur lebih banyak di dalam dimensi roh, bekerja lebih banyak dalam dimensi roh, yaitu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, pantang, puasa, kita berusaha, berseru pada Tuhan, mengangkat setiap bisnis kita, mengangkat setiap usaha kita, mengangkat setiap pekerjaan kita dalam doa kepada Tuhan, berseru kepada setiap hal yang kita mohonkan untuk Tuhan menyelesaikan pandemi ini di antara kita, di antara bangsa Indonesia. Kita terus bawakan dalam Tuhan.
dalam doa kita percaya Tuhan sanggup melakukan. Itu taburan di dalam dimensi roh. Jadi adalah sangat salah ketika orang berpikir bahwa pekerjaan, usaha, bisnis, dan apa yang kita butuhkan di dunia itu gak ada hubungannya dengan dimensi roh. Justru dimensi roh bekerja lebih besar, lebih luar biasa. Dimensi roh sanggup melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu, bawa setiap pekerjaan kita, bawa setiap pergumulan kita. Jangan hanya berdoa asal-asalan. Jangan hanya berdoa hanya seperti rutinitas ritual. Oh ya, harus doain keluarga. Ya udah doain keluarga. Oh ya, harus doain pekerjaan. Ya udah doain pekerjaan. Oh ya, harus bersyukur dalam doa. Ya udah bersyukur dalam doa. No, tetapi di dalam doa kau betul-betul bekerja. Kau bekerja dengan iman dan kau menabur dengan iman. Sungguh-sungguh doakan keluargamu, sungguh-sungguh doakan pekerjaanmu, sungguh-sungguh doakan bisnismu, sungguh-sungguh doakan kesehatanmu. Karena doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, dia akan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan itu tidak pernah bisa dibatalkan, ya dan amin. Oleh karena itu, kita kemarin diajar untuk lebih banyak hari-hari ini menabur di dalam roh, sehingga kita dapat memperoleh tuayan dan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Itu yang kita sebut mujizat terjadi, mujizat kita alami, terobosan kita alami. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membukakan pintu, Tuhan yang membuka jalan-jalan bagi kita. Itu yang akan kita alami ketika kita bekerja keras, tidak hanya dalam dimensi daging yang terbatas, tetapi lebih lagi dalam dimensi roh yang tidak terbatas, karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh kondisi, oleh situasi, oleh keadaan apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Itu pembelajaran kita. Saya berdoa sungguh-sungguh kita semua mendapatkan satu rema yang menjadi kekuatan kita dan menopang seluruh pekerjaan dan kehidupan kita, dan kita menikmati janji firman Tuhan. Dan malam hari ini saudara, sebagai penutup saya ingin bagikan satu firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat ke-9. Saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan ini, supaya meresap dalam hati dan dalam pikiran. Dikatakan oleh Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita ingat bahwa waktu tuaian itu pasti ada, pasti datang. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, ada banyak orang yang menabur pada awalnya dengan semangat, melakukan yang dia bisa lakukan yang terbaik, melakukan kebaikan kepada orang lain. Tapi kemudian di tengah jalan dia undur, dia jadi lemah. Mungkin karena kelihatannya taburannya belum menghasilkan apa-apa. Dia melihat bahwa orang yang dia berikan kebaikan dan kemurahan, justru orang itu mengecewakan dia. Orang yang dia berikan pengampunan, justru orang itu mengkhianati dia lagi. Lalu kemudian dia menjadi lemah, dia lalu mundur dan dia berhenti dari kegiatannya menabur. Tetapi malam hari ini kita diingatkan, tuaian itu akan datang pada waktunya, tetapi kita tidak boleh menjadi lemah lalu mundur. Karena orang-orang yang menjadi lemah lalu mundur dari taburannya, dia tidak akan menikmati tuaiannya. Akan sangat disayangkan bahwa tuaian yang seharusnya menjadi milik kita itu dinikmati oleh orang lain hanya karena kita di tengah jalan, karena kecewa, karena marah, atau karena letih, karena lelah, itu kita jadi lemah lalu kita mundur. Malam hari ini Tuhan ingatkan, dimanapun engkau menabur,
sesulit apapun media tempat engkau menabur, terus menabur dan jangan jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan, karena pasti waktunya akan datang, dan ketika waktunya datang engkau ada di sana untuk menerima tuaianmu, engkau ada di sana untuk mengambil berkas-berkas yang menjadi milikmu. Karena kalau engkau menjadi lemah dan mundur, engkau tidak akan menikmati tuaian itu, dan engkau hanya lelah saja, dan akhirnya engkau hanya kecewa kepada Tuhan. Oleh karena itu pegang firman ini baik-baik, terus lakukan yang terbaik. Mungkin pertanyaannya, kalau memang ternyata mengecewakan, bagaimana saya harus bertahan? Bagaimana saya harus terus menabur? Kalau ternyata orang-orang di tempat saya menabur itu semuanya mengecewakan, membuat saya sedih, meninggalkan saya, bahkan mengkhianati saya. Kalau ternyata apa yang saya kerjakan itu sepertinya belum menghasilkan, dan saya merasa lelah, saya merasa bosan. Saudaraku, ada satu firman Tuhan yang terus dan menerus aku bagikan dan aku ingatkan. Di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, bukan untuk perusahaan ini, bukan untuk bisnis ini, bukan untuk orang lain. Walaupun sepertinya kita mengerjakan untuk mereka, tetapi sebenarnya, sesungguhnya kita sedang bekerja untuk Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, karena dari Tuhanlah engkau yang akan mendapatkan upah. Engkau tidak akan mendapatkan upah dari orang-orang yang kau lakukan perbuatan baik. Bukan dari sana sumbernya, bukan dari sana source-nya, karena source-nya dari Tuhan. Dan kalau kau percaya bahwa Tuhan, Bapa yang kau sembah adalah Bapa yang sangat amat baik, yang tidak mungkin mengecewakan anak-anaknya yang bergantung kepadanya, engkau tahu, selama engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia yang mengecewakan, dari Tuhanlah engkau akan mendapatkan upahnya. Karena selama kita ada di dunia ini, dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Apapun yang kita kerjakan, kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang mempunyai kita. Dan Tuhan itu bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Sama seperti di perusahaan kita, bahwa pemimpin dan leaders kita itu bertanggung jawab kepada karyawan-karyawannya. Begitu juga Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita, atas taburan kita, atas keperluan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa pemeliharaannya sempurna. Pemeliharaannya bukan hanya baik, pemeliharaannya bukan hanya cukup, tetapi pemeliharaannya sempurna. Wow, saya berdoa firman Tuhan bulan ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita, bahwa apapun yang kita lakukan, selama kita berjerih payah untuk Tuhan, tidak akan sia-sia dan tidak akan pernah disebut sebagai usaha menjaring angin. Amin, amin. Mari kita berdoa. Kita tutup pemuritan malam hari ini. Kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sudah belajar banyak mengenai tabur tuai. Tetapi Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk terus mengingatkan kepada kami, terus mengajarkan pada kami, sehingga sungguh-sungguh setiap kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun aspek kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang menikmati tuaian yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang biasa-biasa kepada anaknya. Engkau selalu memberi yang terbaik, bahkan berlipat kali ganda. Kami rindu mengalami itu Tuhan. Tapi ajar kami supaya tidak jemu-jemu berbuat baik, karena kami tahu waktunya akan datang ketika kami menuai, dan kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengarkan firman ini, agar hidup kami hari lepas hari sungguh-sungguh mengalami janji firman Tuhan, dan mujizat demi mujizat terjadi
atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami naikkan doa yang Engkau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, pengajaran, penghiburan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Maju terus dalam Tuhan, selamat istirahat, dan saya percaya besok kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk kembali melakukan apa yang menjadi bagian kita dan menabur untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.